Gue kira alasan seseorang bertahan hidup itu hanya karena harapan. Ternyata kadang alasannya itu cuma karena mereka memilih untuk menerima. Setelah baca buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, gue jadi sadar kalau ternyata kita gak bener-bener tahu beban apa yang sedang dipikul oleh orang lain. Kadang kita ngerasa kayak hidup kita yang paling berat, padahal di luar sana masih banyak orang yang sedang mengalami kesedihan yang sama, atau bahkan yang lebih berat. Novel ini bercerita tentang Ali, seseorang yang sudah kehilangan alasan untuk melanjutkan hidupnya. Tapi di perjalanannya ia bertemu dengan banyak orang yang punya luka, yang punya masalah, dan juga punya alasan untuk menyerah. Namun mereka tetap menjalani hidup. Mereka tetap bertahan meskipun hidup tidak selalu berpihak pada mereka. Dari situlah gue ngerasa kayak hidup itu memang gak selalu adil. Gak semua masalah punya solusi yang cepat. Gak semua luka bisa langsung sembuh. Dan menurutku, pesan terbesar dari novel ini adalah tentang menerima. Dan ada satu kutipan yang gue inget dari buku ini, dan yang paling membekas buat gue, yaitu aku belajar bahwa kunci untuk bertahan hidup bukanlah soal berpikir positif, tetapi mempunyai kemampuan untuk menerima. Menerima jika tidak semua hari akan berjalan baik, tidak semua rencana akan berjalan lancar, tidak semua orang akan berlaku baik ketika kamu baik kepada mereka, dan itu tak apa. Kutipan itu bikin gue sadar bahwa menerima itu bukan berarti menyerah. Menerima itu pastinya kita tetap melanjutkan hidup meskipun keadaan belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan mungkin ada satu bagian lain yang terngiang-ngiang di kepala gue, yaitu tentang filosofi pohon jati. Filosofi tersebut berbunyi, pohon jati meranggas setiap tahun. Daunnya gugur, batangnya terlihat kering, tapi ia tetap berdiri tegak. Ia tak menyerah menghadapi musim kemarau. Ia hanya menyesuaikan diri sambil menunggu musim hujan datang. Menurutku, kita juga seperti itu. Gak harus selalu kuat, gak harus selalu baik-baik saja. Kadang kita hanya perlu bertahan dan menjalani hidup sekuatnya. Karena cepat atau lambat, kita juga akan menemukan musim hujan kita masing-masing. Jadi kesimpulannya, gak apa-apa kalau hidup kita lagi berat, kita lagi capek, atau kita lagi banyak pikiran, itu gak masalah. Tapi yang paling utama dan perlu kita ingat adalah kita gak boleh berpikir untuk berhenti, karena kita masih bisa menikmati musim hujan kita nanti. Oke, sekian dari gue. Bye-bye.